Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tria Agustinova Berliana dari SMK PGRI 3 Malang jurusan Kimia Pembangkit. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan dan penanganan bahan kimia. Bahan kimia dibagi menjadi 4 macam, yaitu bentuk, tingkat kemurnian, sifat kimia, bahaya, dan racun. Berdasarkan bentuknya ada 3, yaitu padatan, cairan, dan gas. Berdasarkan sifat kimianya, yaitu oksidator, reduktor, reaktif terhadap air, asam, basa, mudah terbakar, dan mudah meledak. Berdasarkan bahaya dan racun dibagi menjadi 2, non-B3 yaitu bahan tidak berbahaya dan tidak beracun, dan B3 yaitu bahan mudah terbakar, mudah meledak, iritan, beracun, karsinogenik, dan oksidator. Simbol dan bahan kimia berbahaya. Yang pertama ada gambar seperti bom meledak, yaitu mudah meledak atau eksplosif. Yang kedua gambar lingkaran ada apinya, yaitu pengoksidasi atau oksidator. Yang ketiga gambar api, yaitu mudah menyala. Yang keempat gambar tangan, yaitu korosif. Yang kelima gambar silang, yaitu bersifat iritasi atau berbahaya. Yang terakhir ada gambar pohon dan ikan mati, yaitu berbahaya bagi lingkungan. Bahan-bahan kimia berbahaya ada apa saja? Yang pertama, eksplosif atau mudah meledak. Contohnya, kalium klorat, TNT, natrium nitrat, gas bertekanan tinggi, campuran belerang, karbon, dan kalium klorat. Yang kedua, flammable, yaitu mudah meledak. Contohnya metanol, ether, aseton, heksana. Uap ini dapat bergerak menuju api sejauh 3 meter. Oxidizing agent atau bahan oksidator, contohnya natrium nitrit, kaporit, alkena, kalium klorat. Bahan-bahan beracun, contohnya benzena, kloroform, dan cyanida. Bahan korosif, contohnya alkali, asam sulfat. Penanganan bahan kimia. Yang pertama, padatan higroskopis ditempatkan dalam kaleng atau botol tertutup dengan sumbat diselimuti lagi dengan plastik. Yang kedua, padatan mudah menguap ditempatkan dalam botol kaca atau plastik, sisakan ruang seperempatnya. Untuk bahan kimia cairan, simpan dalam botol tertutup rapat. Untuk cairan yang mudah menguap, sisakan ruang seperempatnya. Untuk cairan yang mudah terbakar, jauhkan dari api. Untuk cairan oksidator, simpan dalam ruang asam. Gunakan APD yang sesuai bila mengambil cairan berbahaya. Cairan yang berbahaya jangan disimpan di atas. Untuk bahan kimia gas bisa disimpan dalam tabung gas yang aman. Gunakan keran dengan sumber yang terawat. Simpan di tempat yang dingin bila ada. Jauhi dari api atau panas. Jaga agar tabung stabil, tidak mudah jatuh. Prosedur penanganan bahan kimia. Menurut Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS), tinjau dan pelajari material Safety Datasheet MSDS atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB). Berisi 16 poin, di antaranya identifikasi zat kimia, komposisi, identifikasi bahaya, pertolongan pertama, tindakan pencegahan kebakaran, tindakan terhadap tumpahan, dan seterusnya. Prosedur penanganan bahan kimia mudah terbakar. Yang pertama dapat berupa cairan, padatan, dan gas. Tempat kerja dengan ventilasi yang baik. Hindari bekerja dekat dengan sumber api. Hindari kebocoran gas. Perhatikan titik nyala bahan kimia. Jangan buang pelarut ke saluran bak pencuci. Prosedur penanganan bahan kimia pengoksidasi. Yang pertama, hindari campuran dengan bahan kimia yang mudah terbakar. Memperbesar intensitas api, hindari sumber api. Tutup botol bahan kimia dengan rapat. Penanganan bahan kimia yang beracun, gunakan alat pelindung diri yang sesuai. Ruang kerja harus berventilasi baik. Pelajari bahaya karsinogenik, contoh benzen, arsen. Mutagenik, contoh asetaldehid. Teratogenik, contoh dimetil merkuri. Hindari tertelan, terhirup, dan kontak dengan kulit dan mata. Untuk prosedur penanganan bahan kimia yang korosif, yang pertama gunakan APD yang sesuai. Ruang kerja harus mempunyai ventilasi yang baik. Antisipasi tumpahan bahan kimia. Siapkan peralatan keselamatan. Lepas semua pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci sarung tangan yang telah dipakai sebelum bekerja dengan bahan kimia yang lain atau berikutnya.
Prosedur penanganan padatan yang pertama, jangan panik, pakai APD yang sesuai MSDS, isolasi daerah tumpahan, beri peringatan, awas ada tumpahan bahan kimia, beri tali pembatas agar tidak ada yang melintas, tutup tumpahan dengan penjerap jenis matras atau disedot dengan vakum khusus. Jika perlu, lakukan penetralan. Perlakukan buangan tumpahan seperti tumpahan B3, jangan dibuang langsung ke lingkungan. Prosedur penanganan tumpahan cairan sama dengan prosedur penanganan tumpahan padatan. Jerap tumpahan dengan bahan penyerap yang inert atau lembab. Jika perlu, lakukan netralisasi dan cek derajat keasaman pH dengan pH indikator. Perlakukan buangan tumpahan seperti tumpahan B3, jangan dibuang langsung ke lingkungan. Bahan penyerap tumpahan ada 3. Yang pertama, bahan penyerap organik, yaitu serbuk gergaji, pasir kali, butiran arang kayu. Yang kedua, bahan penyerap anorganik, yaitu silikat. Dan yang terakhir, bahan penyerap sintetik, yaitu copolymer inert.